Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Octaviona Talita Gloria Saiyang dengan NIM 2014201037 dari kelas A1 Keperawatan semester 3. Saya adalah mahasiswa aktif di Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia. Pada saat ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Keperawatan Maternitas 1 dengan dosen pengampu Nurse Misel Khairupan Escape MKes, dan saya akan membahas materi penjelasan tentang inisiasi menyusui dini dan pemeriksaan Leopold 1 sampai 4. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu inisiasi menyusui dini. Apa sih itu inisiasi menyusui dini? Inisiasi menyusui dini adalah proses untuk memberikan ASI segera setelah bayi dilahirkan yang biasanya dilakukan dalam kurun waktu 30 menit sampai 1 jam pasca persalinan. Inisiasi menyusui dini juga adalah proses membiarkan bayi dengan nalurinya sendiri dapat menyusu segera dalam 1 jam pertama setelah lahir bersamaan dengan kontak kulit antara bayi dengan kulit ibunya. Bayi dibiarkan setidaknya selama 1 jam di dada ibu sampai bayi menyusu sendiri. Manfaat inisiasi menyusui dini. Yang pertama, bagi ibu, ketika bayi mencoba untuk menyusu dari ibu secara langsung, sentuhan bayi dapat merangsang keluarnya hormon oksitosin. Hormon ini kerap dikaitkan dengan rasa empati, kepercayaan, dan membangun hubungan antar manusia. Jadi proses inisiasi menyusui dini dipercaya bisa membentuk bonding yang kuat antara ibu dan bayi. Selain itu, hormon oksitosin yang diproduksi tubuh ibu juga dapat membantu rahim untuk berkontraksi sehingga mengurangi resiko perdarahan setelah melahirkan, membantu ibu merasa tenang dan santai serta menstimulasi keluarnya air susu. Yang kedua, bagi bayi, bersentuhan dengan ibu memberikan kehangatan, ketenangan sehingga napas dan denyut jantung bayi menjadi teratur. Bayi memperoleh kolostrum yang mengandung antibodi dan merupakan imunisasi pertama. Di samping itu, kolostrum juga mengandung faktor pertumbuhan yang membantu usus bayi berfungsi secara efektif sehingga mikroorganisme dan penyebab alergi lain lebih sulit masuk ke dalam tubuh bayi. Manfaat secara psikologis. Yang pertama, adanya ikatan emosional bonding. A. Hubungan ibu bayi lebih erat dan penuh kasih sayang. B. Ibu merasa lebih bahagia. C. Bayi lebih jarang menangis. D. Ibu berperilaku lebih peka, affectionately. E. Lebih jarang menyiksa bayi atau child abuse. Kedua, perkembangan anak menunjukkan uji kepintaran yang lebih baik di kemudian hari. Manfaat lainnya dari inisiasi menyusui dini bagi ibu dan bayi yaitu yang pertama, meningkatkan peluang kesuksesan proses menyusui. Yang kedua, mencegah kematian bayi. Yang ketiga, meningkatkan sistem imun bayi. Yang keempat, membantu menenangkan bayi. Yang kelima, membantu menjaga kesehatan ibu. Dan keenam, memperlancar produksi ASI. Bagaimana sih proses inisiasi menyusui dini dilakukan? Yang pertama, proses inisiasi menyusui dini dilakukan segera setelah bayi lahir yang tidak memerlukan tindakan resusitasi bayi. Yang kedua, apabila proses persalinan berlangsung normal, bayi langsung dibaringkan dengan posisi telungkup di atas perut ibu. Namun, apabila persalinan dilakukan dengan operasi sesar, bayi dibaringkan di atas dada ibu. Yang ketiga, setelah itu tim medis akan membersihkan tubuh bayi kecuali kedua tangannya, sebab tangan bayi mengandung bau cairan ketuban yang akan membantu bayi mencari puting ibunya. Yang keempat,
bayi diletakkan dengan arah kepala menghadap ke kepala ibu. Yang kelima, setelah beberapa saat, bayi akan mulai bergerak untuk mencari puting untuk minum air susu ibunya, dan proses inisiasi menyusui dini akan dimulai. Yang keenam, posisi menyusui bayi baru lahir adalah dengan menopang kepala bayi menggunakan satu tangan, sementara tangan yang lain mengarahkan payudara agar posisi menyusui tepat. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu pemeriksaan Leopold. Apa sih itu pemeriksaan Leopold? Pemeriksaan Leopold merupakan suatu teknik pemeriksaan pada ibu hamil dengan cara perabaan pada perut ibu berdasarkan teori yang telah dikembangkan oleh Leopold. Tujuan pemeriksaan Leopold adalah untuk menentukan posisi dan letak janin pada uterus, dapat juga berguna untuk memastikan usia kehamilan ibu. Pemeriksaan Leopold terbagi atas pemeriksaan Leopold pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yuk kita bahas satu persatu. Pemeriksaan Leopold pertama. Tujuan dari pemeriksaan Leopold pertama yaitu menentukan usia kehamilan, mengetahui bagian janin apa yang terdapat di fundus uteri. Teknik pelaksanaannya yang pertama, memposisikan ibu dengan lutut fleksi atau kaki ditekuk 45 derajat atau lutut bagian dalam diganjal bantal dan pemeriksa menghadap ke arah ibu. Yang kedua, menengahkan uterus dengan menggunakan kedua tangan dari arah samping umbilikal. Yang ketiga, kedua tangan meraba fundus, kemudian menentukan tinggi fundus uteri dengan menggunakan ujung kedua tangan, tentukan bagian janin. Hasil pemeriksaan Leopold pertama. Yang pertama, apabila kepala janin teraba di bagian fundus, cirinya keras, bundar, dan melenting seperti mudah digerakkan. Kedua, apabila bokong janin teraba di bagian fundus, cirinya lunak, kurang bundar, dan kurang melenting. Ketiga, apabila posisi janin melintang pada rahim, maka pada fundus teraba kosong. Pemeriksaan Leopold kedua. Tujuan pemeriksaan Leopold kedua yaitu untuk menentukan bagian janin yang berada pada kedua sisi uterus pada letak lintang, tentukan di mana kepala janin. Teknik pelaksanaannya yang pertama, posisi ibu masih dengan lutut fleksi, kaki ditekuk, dan pemeriksa menghadap ibu. Yang kedua, meletakkan telapak tangan kiri pada dinding perut lateral kanan dan telapak tangan kanan pada dinding perut lateral kiri ibu secara sejajar dan pada ketinggian yang sama. Ketiga, mulai dari bagian atas tekan secara bergantian atau bersamaan simultan telapak tangan kiri dan kanan, kemudian geser ke arah bawah dan rasakan adanya bagian yang rata dan memanjang atau punggung atau bagian-bagian kecil ekstremitas. Hasil pemeriksaan Leopold kedua, yang pertama, bagian punggung akan teraba jelas, rata, cembung atau kaku, tidak dapat digerakkan. Kedua, bagian-bagian kecil tangan dan kaki akan teraba kecil, bentuk atau posisi tidak jelas dan menonjol, kemungkinan teraba gerakan kaki janin secara aktif maupun pasif. Pemeriksaan Leopold ketiga. Pemeriksaan Leopold ketiga bertujuan untuk menentukan bagian janin apa, kepala atau bokong yang terdapat di bagian bawah perut ibu, serta apakah bagian janin tersebut sudah memasuki pintu atas panggul atau PAP. Teknik pelaksanaannya yang pertama, posisi ibu masih dengan lutut fleksi, kaki ditekuk, dan pemeriksa menghadap ibu. Yang kedua, meletakkan ujung telapak tangan kiri pada dinding lateral kiri bawah, telapak tangan kanan bawah perut ibu. Yang ketiga, menekan secara lembut dan bersamaan atau bergantian untuk menentukan bagian terbawah bayi. 4. Gunakan tangan kanan dengan ibu jari dan keempat jari lainnya, kemudian goyang bagian terbawah janin. Hasil pemeriksaan Leopold ketiga. Pertama, bagian keras, bulat, dan hampir homogen adalah kepala, sedangkan tonjolan yang lunak
dan kurang simetris adalah bokong. Yang kedua, apabila bagian terbawah janin sudah memasuki pintu atas panggul, maka saat bagian bawah digoyang sudah tidak bisa atau seperti ada tahanan. Pemeriksaan Leopold keempat. Tujuan dari pemeriksaan Leopold keempat adalah untuk mengonfirmasi ulang bagian janin apa yang terdapat di bagian bawah perut ibu, serta untuk mengetahui seberapa jauh bagian bawah janin telah memasuki pintu atas panggul. Teknik pelaksanaannya yang pertama, pemeriksa menghadap ke arah kaki ibu dengan posisi kaki ibu lurus. Yang kedua, meletakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada lateral kiri dan kanan uterus bawah. Ujung-ujung jari tangan kiri dan kanan berada pada tepi atas simfisis. Yang ketiga, menemukan kedua ibu jari kiri dan kanan, kemudian rapatkan semua jari-jari tangan yang meraba dinding bawah uterus. Yang keempat, perhatikan sudut yang terbentuk oleh jari-jari bertemu konvergen atau tidak bertemu divergen. Kelima, setelah itu memindahkan ibu jari dan telunjuk tangan kiri pada bagian terbawah bayi. Bila presentasi kepala, upayakan memegang bagian kepala di dekat leher, dan bila presentasi bokong, upayakan untuk memegang pinggang bayi. Yang keenam, memfiksasi bagian tersebut ke arah pintu atas panggul, kemudian meletakkan jari-jari tangan kanan di antara tangan kiri dan simfisis untuk menilai seberapa jauh bagian terbawah telah memasuki pintu atas panggul. Hasil pemeriksaan Leopold keempat yaitu yang pertama, apabila kedua jari-jari tangan pemeriksa bertemu konvergen, berarti bagian terendah janin belum memasuki pintu atas panggul. Sedangkan apabila kedua tangan pemeriksa membentuk jarak atau tidak bertemu divergen, maka bagian terendah janin sudah memasuki pintu atas panggul atau PAP. Yang kedua, penurunan kepala dinilai dengan 5/5, seluruh bagian jari masih meraba kepala. Kepala belum masuk pintu atas panggul. 1/5 teraba kepala 1 jari dari 5 jari bagian kepala yang sudah masuk 4 bagian dan seterusnya. Sampai 0/5 seluruh kepala sudah masuk pintu atas panggul. Baiklah, sebelum saya mengakhiri video saya pada saat ini, bahwa bagi adik-adik dan teman-teman yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado tempatnya. Kenapa harus Universitas Pembangunan Indonesia Manado? Karena Universitas Pembangunan Indonesia Manado telah menghasilkan lulusan-lulusan yang terbaik di bidangnya. Terdapat 6 fakultas di Universitas Pembangunan Indonesia. Yang pertama yaitu Fakultas Hukum, yang kedua Fakultas Sastra, yang ketiga Fakultas Teknik, yang keempat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang kelima Fakultas Pertanian, dan yang terakhir tentunya ada Fakultas Keperawatan yang telah terakreditasi B dan telah menghasilkan sarjana keperawatan yang memiliki skill dan keterampilan yang terbaik. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kita jadikan Universitas Pembangunan Indonesia Manado menjadi kampus, menjadi universitas yang lebih maju dan lebih unggul ke depannya. Terima kasih.